Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Fatimatu Zahra, NPM 2201080008. Di sini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah TIK mengenai hardware input, hardware process, hardware output, dan hardware storage, beserta contohnya, yang diampu oleh Bapak Haris Setiaji, MTI. Baik teman-teman, langsung ke materi saja. Yaitu yang pertama itu mengenai hardware input atau perangkat masukan. Jadi, hardware input digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer. Contohnya itu ada keyboard, alat untuk mengetik dan memberikan perintah berupa karakter atau simbol. Dan yang kedua itu ada mouse, di mana alat ini untuk penunjuk atau untuk menggerakkan kursor, memilih dan membuka program. Kemudian yang ketiga itu ada scanner, digunakan untuk memindahi dokumen fisik menjadi format digital. Kemudian yang keempat itu ada mikrofon, alat untuk memasukkan data suara seperti saat melakukan rekaman atau panggilan video. Nah, kemudian yang B, ada hardware process atau perangkat pemroses, di mana hardware ini berfungsi mengolah data yang telah dimasukkan menjadi informasi yang diinginkan. Contohnya itu ada Central Processing Unit atau CPU, unit pemrosesan utama yang mengendalikan dan mengeksekusi instruksi dari program. Yang kedua itu ada GPU, Graphic Processing Unit, di mana unit pemrosesan grafis untuk mengolah tampilan visual dan grafis berat, seperti rendering, game, atau desain 3D. Kemudian yang ketiga itu ada RAM, atau Random Access Memory, di mana memori sementara yang membantu proses data dengan menyimpan informasi yang sedang digunakan. Kemudian yang keempat itu ada motherboard, di mana papan sirkuit utama tempat komponen komputer terhubung dan berkomunikasi. Selanjutnya itu ada poin C, hardware output atau perangkat keluaran, di mana hardware ini berfungsi untuk menyampilkan atau mengeluarkan hasil dari data yang telah diproses. Contohnya itu ada monitor, yaitu sebagai layar yang menampilkan hasil visual dari proses seperti tampilan sistem informasi atau video. Kemudian yang kedua itu ada printer, yaitu alat untuk mencetak dokumen digital menjadi bentuk fisik. Dan yang ketiga itu ada speaker, mengeluarkan suara hasil pemrosesan audio. Dan yang keempat itu ada proyektor, itu untuk menampilkan tampilan komputer di layar atau permukaan yang lebih besar. Nah, kemudian poin yang terakhir yaitu poin D, hardware storage atau perangkat penyimpanan. Hardware ini berfungsi untuk menyimpan data baik sementara maupun permanen. Contohnya itu ada hard disk drive atau HDD, perangkat penyimpanan permanen yang mampu menyimpan data dalam kapasitas besar. Kemudian itu ada yang kedua, solid state drive atau SSD, penyimpanan lebih cepat dibanding HDD karena tidak memiliki bagian bergerak. Kemudian yang ketiga itu ada flash drive atau USB, perangkat menyimpan portable untuk transfer data. Dan yang keempat ada optical disk, CD atau DVD, media penyimpanan berbentuk cakram untuk menyimpan file, musik, film, atau data lainnya. Baik, sekian dari saya, mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.